Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenduk Bangga Provinsi Sulawesi Barat. Senang sekali saya Ihsan Amandari dapat menjumpai kembali di podcast Karewana, keluarga keren berwawasan bangga kencana. Di episode kali ini sangat spesial karena di studio telah hadir Ketua Forum Genre Kabupaten Mamuju sekaligus pengurus Forum Genre Provinsi Sulawesi Barat, juga sekaligus sebagai Duta Genre Provinsi Sulawesi Barat. Saya biasa menyapanya dengan Kakak Hijrawati atau biasa saya sapa dengan Kak Ija. Halo, Assalamualaikum Kakak Ija. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar puasanya hari ini? Alhamdulillah, tenang dan Tenang menyenangkan. dan menyenangkan ya, baik. Nah ini beberapa minggu terakhir saya sempat spill atau lihat storynya Ija ini lagi sibuk dengan bisnis. Kalau boleh di spill sedikit sama Sobat Kemenduk Bangga. Wow, up to date ya. Oh pasti, saya selalu kepo dengan anak-anak genre soalnya. Soalnya saya masih anak Remaja, remaja oh juga. iya, tentu saja Iya, remaja iya, ya. oke. 17 tahun 17 selamanya. tahun ya. Jadi akhir-akhir ini emang lagi proses ya, Heeh. lagi berusaha untuk memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin dengan membangun usaha kecil di bidang kuliner. Kuliner. Jadi aktivitas Ramadannya diisi selain mungkin kuliah atau libur hari ini? Kebetulan udah kuliah. Oh, udah kuliah. Iya, hari pertama. Oh, hari pertama. Nah, semangat ya hari pertama Tetap ya. semangat. Oke, baik. Nah, ini harus dicontoh nih Sobat Kemenduk Bangga bahwa usia remaja tapi punya orientasi memulai bisnis. Itu keren sekali. Nah, Kak Ija, hari ini kita mau ngobrol maksud saya sekaitan dengan persoalan-persoalan remaja. Ini ada satu isu yang menarik menurut saya untuk didiskusikan yaitu tentang setting boundaries. Ini Wow. kalau teman-teman genre dengar ini mungkin masih asing di telinganya tapi sudah dialami dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau Kak Ija sendiri Benar. nih, setting boundaries itu apa sih sebenarnya? Jadi menurut aku ya, setting boundaries ini adalah salah satu bentuk self love. Mm-mm, Dengan menetapkan boundaries atau batasan-batasan diri kita, mm-mm, kita bisa lebih melindungi diri kita dan mm-mm, kita bisa lebih mengetahui limit kita terhadap apa sih sesuatu hal yang sekiranya bisa kita terima mm-mm. dan apa sih suatu hal yang sekiranya bisa kita dapatkan. Dapatkan. Tentunya untuk melindungi diri kita sendiri karena Hmm. kita cinta akan diri kita sendiri. Artinya setting boundaries ini lebih kepada bagaimana kita ada batasan diri ya Iya benar dengan Kak. memahami diri sendiri. Ya, Seperti itu. mengetahui nilai-nilai diri kita. Mm-mm, Sehingga kita bisa membangun nih batasan-batasan. Oh, lewat dari sini mm-mm. kapasitas diriku udah nggak bisa. Oke, Mengingat nih, kita kan oke, oke, manusia oke. biasa ya Kak ya, punya Mm-mm, keterbatasan, mm-mm. terbatas secara waktu, Betul. emosional, Emosional. fisik dan Mm-mm. lain-lain. Kita ini Ter- terbatas gitu terbatas ya. finansial juga. Iya, finansial juga gitu. Iya, iya, Jadi iya. emang harus membangun batasan-batasan itu Batasan-batasan. sehingga nantinya kita tuh nggak over pada Over suatu hal yang nantinya akan merugikan kita secara mental maupun fisik. fisik. Ini menarik ini. Nah, gimana kalau misalnya di aktivitas kehidupan remaja bisa dicontohkan mungkin seperti apa itu setting boundaries? Iya. Menurut aku ya setelah Mm-mm, seringkali berkunjung ya menyebarkan mm-mm. vitamin-vitamin genre Mas, wait, ya, benar. ya dong Ini kalau vitamin. suplemen, ya oke. Ya Heeh. mereka tuh sering ini ya Mm-mm, bagi cerita mm-mm, mm-mm, tentang bagaimana hari-hari mm-mm, mereka mm-mm, dan apa yang lagi struggle akhir-akhir ini. mm-mm, Nah, di antara semua remaja yang sudah aku temui itu mm-mm. rata-rata ternyata yang mereka lagi jalanin itu mereka merasa bahwa dirinya ini kok kayaknya disepelekan ya sama Oke. seorang. Dia tuh kok kayaknya nggak punya pendirian Mm-mm, ya. mm-mm. Dia kok kayaknya susah Diatur banget ya atau diatur untuk sama orang lain iya bener hidupnya. Kak Oh, gitu loh. Jadi kayak dia tuh iya, 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 dia iya. punya diri Heeh, dia sendiri, heeh. tapi yang ngatur bagaimana dirinya itu orang Orang lain. Jadi lain. seperti kayak Bahkan dia, iya bener Kak, menggantungkan bahkan orang dia lain. tuh nggak punya space untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia tuh kelelahan secara Mm-mm. mental dan fisik tentunya. Fisik. Berarti ini sama tidak ya dengan tidak enakan itu? Ini tuh terkait banget lah Kak. Iya, 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 iya. Itu best combo ya. Ketika kita ternyata orangnya itu susah atau sulit untuk mengatakan tidak atau Iya, bahasa sekarangnya tuh katanya people pleaser. iya. Terus kita nggak punya boundaries atau batasan dalam Mm-mm, hidup kita. mm-mm. Nah, ini best combo. Oke, Hancur nanti kita ya. oke, oke. Misalnya kalau dalam dunia pertemanan ya, misalnya ada teman yang suka ngajak nongkrong. Karena teman ini selalu bilang kalau kamu tidak ikut bukan kayak teman sejati. Ya kita karena tidak ada batasan diri, tidak memperdulikan diri kita sendiri ya, mau tidak mau selalu ikut, 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 ikut. Yang pada akhirnya nanti diri kita sendiri juga yang rugi. Kurang lebih Iya seperti itu benar. bukannya?
kurang lebih seperti itu, Kak. Ah. Mengiyakan segala Mhm sesuatu mhm. yang ternyata hal itu di luar dari batasan diri Mhm kita, di mhm. luar dari kemampuan diri kita. Mhm. Misalnya lagi nih, dalam hubungan asmara Oh remaja iya iya nih iya, yang lagi percintaan, yang ngehits tren. ya, Mhm mhm. tapi sebenarnya jangan dulu lah Oh kalau iya. bisa ya pacar-pacarannya. Tapi sering banget nih Heeh heeh. dijumpai kayak misalnya tuh ternyata dia tuh tidak merasa Mhm. nyaman ketika dirinya itu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang seperti itu loh, Kak. Paham. Tapi karena dia orangnya people pleasure dan dia tuh Mhm. memang tidak memiliki batasan dalam Batasan. dirinya Mhm mhm. sehingga hal itu ya udah terjadi aja ke dia padahal sebenarnya dia nggak nyaman Benar dan benar benar benar. at the end of the day dia Mhm. sedih, marah, Mhm mhm kesal mhm. kenapa hal itu terjadi. Mhm mhm mhm. Tapi ya dari awal dia udah nggak punya batasan diri. Padahal dia tahu bahwa itu tidak boleh. Iya, dan tidak nyaman Ar untuk dia. Menarik ini. Artinya dia sebenarnya tahu sih dampaknya kalau misalnya tidak kalau sering misalnya mohon maaf ya, dilecehkan lah tanda kutip seperti itu atau disentuh dan sebagainya. Meskipun itu tanda kutip katanya pacarnya Iya. dengan alasan "Ndak apa-apa Ji, ka pacarku Jiki." Kan begitu ya. Tapi karena dengan bahasa seperti itu dia tidak memikirkan batasan dirinya bahwa tidak boleh loh kita bersentuhan sama lawan jenis kalau misalnya belum menikah misalnya atau belum sah misalnya tidak boleh dulu diapa-apain ataukah misalnya teman itu kan kadang-kadang karena terlalu dekat dengan lawan jenis ini bukan pacarnya tapi teman akhirnya terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di kita tapi karena kita anggap ini enggak teman Ji tidak ada Iya, batas sendiri ini juga bahaya ya iya, pastinya. bahaya banget, Kak. Dampaknya ke diri kita itu Mm-mm, luar biasa, parah mm-mm, banget ya. Kayak parah. yang aku bilang tadi at the end of the day ya kita merasa Mm-mm, mm-mm, bahwa hal ini itu menyedihkan gitu bagi diri kita. mm-mm. Kira-kira kalau misalnya ini berlarut-larut anggaplah ada orang yang sebenarnya sadar sih bilang Dek, saya bukan seperti itu, saya tidak mau tapi terus melakukan ini dampak jangka panjang ini kayak gimana kira-kira ini? Kalau orang tidak punya batasan diri. Ya pasti akan menggerogoti kesehatan mental dan fisiknya Ini yang gitu, Kak. bahaya ini. Misalnya nih, Hmm. di bagian nggak punya boundaries physically tadi, Mm. mungkin nantinya kita akan lama-lama kehilangan diri kita. Hmm. Karena Mm. kita kehilangan yang berharga dari diri kita. Oh, oke oke. Dan kalau Mm. kasus ini dialihkan ke time boundaries, kita Mm. nggak punya waktu untuk diri kita sendiri, Mm. kita jadinya jauh dari diri kita sendiri. Oke Kayak oke. kita nggak kenal, oh diri aku tuh ternyata Oh iya sebenarnya iya kayak iya iya gini iya. gitu ya. Apalagi kan Kita bisa stres berkepanjangan, bisa burn out, bisa mm. cemas, Mm. bisa menggerogoti kesehatan mental Apalagi kan kita. begini, remaja kan itu proses pencarian jati diri dan Iya identitas. benar. Kalau di masa remajanya ini dia tidak mampu mencari identitas karena dia tidak punya batasan diri, ini bahaya juga. Karena gini, akan ada standar, bukan standar ganda sih sebenarnya, tapi lebih ke melihat diri, bercermin ke diri terhadap orang lain. Akhirnya kita tidak punya ini apa, tidak punya karakter sendiri kayak gitu mungkin ya. Iya gitu Kak loh. Art- Kayak eh, eh. diri kita tuh tergantung Nah, orang lain. itu. Bahaya sih sebenarnya ya, Iya karena ini Bang. bisa berefek kepada masa depan. Apalagi kan remaja kalau kita mau bilang ini kan remaja masa emas untuk bagaimana dia belajar, bertumbuh, berkembang untuk kemudian ketika dewasa nanti dia setidaknya mampu mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, Benar-benar. mencari pekerjaan, menjalin keluarga. Nah, kalau di usia remaja tidak punya batasan diri, terombang-ambing seperti aliran air ya, ibaratnya Ngikut aja gitu ngikut ya. aja sama orang. Nah, ini mempengaruhi masa depan ya. Iya Sangat. benar, mempengaruhi masa depan gitu loh Kak. Kita nggak punya pendirian, kita Mm. bakal selalu merasa diri kita ini sebenarnya dimanipulatif sama orang, diri kita ini Hmm, sebenarnya nggak punya ruang yang aman, nyaman, padahal mm. kita ini yang punya kekuasaan dan kendali penuh atas diri kita Atas kendali sendiri. sendiri. Nah, Kak Ihsan pernah nggak ngalamin hal itu dalam kehidupan sehari-hari? Karena tanpa eh, kita sadari nih ya Kak, ternyata mm. hal ini tuh sering terjadi. Gimana Kak? Sebenarnya saya lebih sering sih, apalagi tuh persoalan tidak enakan. Oh iya, Ya, karena ya sulit ya, sulit. sulit karena begini, ini kan saya masih remaja ya. Iya. Tolong dideteksi saya masih remaja. Kalau Catat ya, iya, remaja. remaja ya, meskipun usianya sudah ya seperti itulah. Saya waktu sekolah ya, nah sudah pastinya kan zaman dulu dengan zaman dulu saya sekolah dengan zaman sekarang pasti beda lah ya. Kalau di zaman kita itu kan interaksi sosialnya itu sangat kental.
kalau anak sekarang mungkin interaksi sosialnya ada, tapi lebih banyak di media sosial karena era digital kan. Kalau kita dulu kan interaksinya langsung gitu loh, langsung melihat, langsung merasa, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak muda juga sekarang kayak gitu. Sehingga bisa dibilang tidak enakan itu paling sering saya rasakan dulu di waktu usia remaja. Contohnya Apa tuh misalnya, Kak contohnya? kalau ada pertemuan di organisasi misalnya kan, kan saya sering saya dulu kan di organisasi saya ketua bidang. Nah, saya ada ketua OSIS misalnya kan. Ini sering menyuruh saya pada hal-hal yang sebenarnya ini tidak saya mampu kerjakan. Tapi karena sesuatu mendesak lah dan sebagainya, akhirnya saya dipaksakan untuk melakukan itu. Padahal itu sebenarnya tidak pada diri saya, dan saya rasa teman-teman genre juga pasti banyak mengalami itu. Misalnya di organisasi sekolah kah, atau di komunitas, atau di apa namanya komunitas biasa kan, Ica kan Iya, ada kesannya jadinya komunitas kelas kan, iya komunitas Kak. geng-geng kelas kan. Benar. Kalau kita nggak masuk di situ, kita dianggap bukan teman. Iya, nggak Ya, asik ya padahal, lo, nggak nah, gabung padahal kan gitu. bisa kita membatasi diri dong, bilang saya nggak bisa, saya nggak bukan visiku di situ. Tapi itu terjadi Geng, juga geng, geng ya, biasanya ya geng. geng. Nah, saya ngalamin Circle, kalau bahasa sekarang tuh nah itu, circle, nah ya. itu circle. Tapi pada dasarnya boundaries ini bukan melulu sesuatu yang hitam atau putih. Oh, artinya, Boundaries ini sifatnya ada yang fleksibel dan memang ada mm, yang big deal banget nih. Mungkin untuk waktu kita tuh mm, nongkrong sama temen, mm. ketika kita sudah lelah, mungkin Kita harus istirahat. iya kita stop itu dulu semua, kayak udah hari ini nggak bisa, mana tahu besok kita ada energi yang lebih cukup untuk menjalani aktivitas itu. Nah, dia, Tapi itu kan nggak bisa dipaksakan ya, Iya, Kak. biasa kalau kita nongkrong begini, sudah jam 10 nih, Iya. saya dulu pulang, apa sih? Baru jam Betul. 10. Anunya ini tidak serunya. Karena kita orang yang tidak enakan dan kita tidak ada kendali diri, akhirnya mengikuti saja sampai jam 2 subuh. Padahal kita orang yang tidak suka begadang dan penyakitan kalau begadang. Akhirnya dampaknya tuh ke diri kita, Diri bukan ke kita. orang lain. Nah, anak remaja harus punya batasan diri. Bener banget. Oh, jadi, Itu important ya, penting banget nah, ini untuk kan menjalani gini, ini kehidupan. menarik ini. Takutnya kalau kita punya batasan diri, kita dianggap kurang ajar lah, dianggap banyaknya aturannya, hidupnya santai, mau kok apa nggak. Nah, sekarang toh itu bagaimana Ica melihat itu, maksudnya supaya kita tidak cenderung kelihatannya sombongnya, Kakunya. kakunya Iya. hidupnya, banyaknya aturan hidupnya, Iya, itu benar. gimana itu supaya kita tidak dikategorikan kayak gitu. Ya, emang sih salah satu tantangan terberat ketika kita mulai untuk membangun boundaries atau batasan diri adalah hal-hal seperti tadi, dikatain kaku, sombong kali, Ya, benar. dan lain-lain sebagainya, kurang ajar. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar ya. Tapi nanti tinggal bagaimana kita menjelaskan hal itu dengan Oke. baik, mengkomunikasikan hal itu dengan baik, tentunya dengan bahasa yang baik pula, agar bisa diterima dengan baik. Iya. Nantinya ketika sudah menjelaskan tapi sepertinya tidak diterima, berarti kita harus refleksi diri kembali nih. Sebenarnya lingkungan ini tuh deserve buat kita atau enggak? Karena ketika dia tidak menghargai atau dia tidak memiliki respect terhadap apa yang sudah menjadi keputusan dan batasan diri kita, itu tuh bisa dipikirin lagi, oh ya lingkungan ini benar-benar cocok gak sih buat aku? Jangan sampai ternyata emang selama ini dalam lingkungan itu aku banyak ruginya gitu. Oke, berarti kita juga harus circle kita itu harus punya berpikir punya teman yang mau menerima pendapat. Iya, Kayak gitu kan? bener, Kak. Jangan yang maksain pendapat aja. Nah, itu Apalagi dia. kita mau menjalani Ramadan dengan tenang dan menyenangkan Wah, gitu kan ya, Kak? ya, karena segmentasi hari ini Ramadan ceria juga. Ya, jadi ini menarik ini karena itu tadi bahwa kita kadang-kala dikatakan sombong lah, dikatakan ini, padahal itu sebenarnya batasan diri, dan ini harus dinormalisasi. Iya, benar. Karena jujur ini saya lihat di remaja ya pada khususnya, ini seperti sesuatu yang dianggap jelek. Soalnya kalau kita tidak setia dengan teman, kita tidak menerima ajakan, atau kita tidak menerima pendapat teman, padahal kita juga punya pendapat sendiri, kadang-kala kita dianggap asing. Akhirnya apa, terjadilah satu apa namanya, ada jarak, space ada gitu ya space antara kita dengan teman. Padahal itu untuk kepentingan kita sendiri, itu ada batasan diri. Aku Kayak sih gitu. pernah baca quotes gitu ya, Kak, di Instagram. Katanya jangan pernah takut kehilangan orang lain kalau nantinya yang bakal hilang adalah dirimu sendiri. Ke dirimu sendiri. Deep banget sih sebenarnya.
masa kita mengorbankan Mm, mm, mm. diri kita Betul. nih rapuh demi Betul, betul, kebahagiaan betul, orang betul. lain, padahal Mm, mm, mm. pada hakikatnya kebahagiaan orang lain tuh bukan tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung Nice. jawab kita adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Kebahagiaan dari kita sendiri, karena mau tidak mau, suka tidak suka itu biasanya kalau kita udah dewasa, biasanya circle kita tuh agak kurang Iya, menyempit ya. menyempit. Kayak saya tuh luar biasa aktifnya waktu SMA, luar biasa. Makin ke sini ini satu-satu hilang nih teman-teman. Nah itu kan menandakan bahwa sebenarnya kita ini bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak prepare terhadap diri kita, ya kan tidak mungkin orang mau selalu bantu saya gitu loh. Bahkan saya juga pernah membaca bahwa sedekat-dekatnya kita dengan teman di masa lalu, yakin dan percaya kalau kita udah nikah atau udah dewasa itu mereka juga akan pasti jauh. Meskipun kita bertetangga loh ini. Karena kenapa, kita punya kehidupan sendiri masing-masing. Iya, at the end of the day kita hanya punya diri Betul, kita diri kita sendiri. Nah, celakanya, maksudnya kasar sekali mungkin ya kalau saya bilang celakanya. Bahayanya kalau kita tidak punya identitas diri dibangun sejak remaja, itu biasanya kita akan terombang-ambing di usia ketika kita sudah dewasa. Menarik sih Sulit ini. gitu ya menentukan arah diri ini kemana sih kita sebenarnya, karena ya tadi kita nggak punya boundaries atau batasan-batasan diri yang dibangun. Yang dibangun. Betul. Nah, ini menarik ini. Terus gimana ini? Maksudnya biar kita bisa menumbuhkan setting boundaries di dalam diri kita yang mungkin terlanjur. Terlanjur ya. Tidak enakan lah. Aduh, Ini best ya, combo banget iya, itu. padahal kita sadar sih ini bagaimana keluar dari sini, ini candu juga mungkin ya. Bisa dibilang candu. Jadi gimana nih keluarnya dari situ? Sulit ya. Sulit. Kalau menurut aku ya, Mm. cara yang tepat, ini aku juga lagi proses untuk mengusahakan bisa membangun batasan diri yang benar-benar bisa aku pertanggungjawabkan gitu. Aku sih caranya yang pertama yaitu mengenal diriku sendiri Mengenal dengan diri baik sendiri. tentunya. Kayak sebenarnya aku ini orangnya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, dan nilai-nilai yang ada dalam diriku tuh sebenarnya seperti apa. Kemudian aku mencoba untuk menyampaikan batasan-batasan yang kubangun melalui mengenal diriku tadi, dan menyampaikan batasan-batasan diri itu kepada lingkungan terdekat terlebih dahulu, tapi dengan cara yang baik, bahwa saya merasa bahwa hal ini membuat saya tidak nyaman. Jadi kalau bisa saya tidak bisa seperti ini lagi ke depannya. Oke. Gitu. Kalau nanti diterima, alhamdulillah, berarti apa yang sudah teman kita lihat pada kita itu ada benih-benih respect gitu ke kita. Dia berarti bahwa mengerti keputusan kita dan menghargai keputusan kita. Namun kalau memang terjadi seperti tadi ya, kayak malah dianggap kurang ajar, gak asik, kaku, ya mungkin kita bisa merefleksikan diri, ya lebih memperbanyak lagi gitu ya waktu untuk diri sendiri, personal space kita, dan memahami lingkungan kita bahwa oh ternyata memang sepertinya lingkungan ini kurang tepat untuk saya. Tapi saya apa ada yang menarik tadi ini, apa Ija. tuh, Tadi Ija bilang setting boundaries ini setidaknya kita terapkan di lingkungan terdekat kita, keluarga. Banyak remaja itu justru bermasalah sama keluarganya loh. Iya benar. Karena Ini mungkin banyak aturan di keluarga. Ini mau ibu-ibu, mau bapak ibu ya, saya tidak ini ya. Tapi saya pernah cerita loh sama anak remaja. Dia bukan disuruh sih, bukan seperti itu, tapi mungkin ada tanggung jawab berat di rumah yang sebenarnya anak itu tidak cocok pada kapasitas tanggung jawab itu, tapi dipaksakan karena dengan bahasa bahwa ya namanya juga anak harus berbakti ke orang tua. Itu gimana itu? contohnya nih Kak. Contoh anak misalnya baru pulang dari sekolah capek, tiba-tiba disuruh cuci piring. Secara etika kalau orang tua menyuruh itu kan harusnya dilaksanakan. Nah, apakah berlaku di situ setting boundaries, bilang ditolak, saya capek. Tapi biasa orang tua langsung marah. Kami itu baru juga begitu capek mau kok. Itu kan, nah itu gimana itu? Ini kasus dan ini sering terjadi. Benar. Tapi menurut aku ya, Gimana setting itu? boundaries itu bukan yang hal melulu yang pokoknya jam 5 sore sudah tidak ada kegiatan, plek ketuk palu gitu loh. Bukan seperti itu juga. Maksudnya lebih mengetahui kapasitas diri sendiri. Misalnya ketika sudah kerja 12 jam atau ketika sudah sekolah 6 jam, 8 jam, siang lah, itu saya begitu. harus tidur siang karena setelah itu energi saya habis, jadi perlu recharge energi gitu kan ya. Mungkin bisa didiskusikan dengan baik. Mama capek sekali Kak pulang sekolah, bisa tidak istirahat Kak dulu 1 jam biar nanti semangat Kak lagi Mak gitu kan. Itu
tinggal Cara. bagaimana kita mengkomunikasikan aja. Tapi setting boundaries itu bisa aja grow and bisa aja change gitu loh. Tergantung diri kita. Diri kita juga kan kadang berubah gitu. Kadang diri kita yang sekarang sama diri kita tahun depan bisa aja Bisa jadi berubah. berubah gitu. Jadi bukan melulu hal yang saklek gitu, bukan melulu hal yang hitam atau putih. Tapi itu juga ada yang bersifat fleksibel. Tapi ada juga yang bersifat big deal banget. Jadi udah nggak bisa Pokoknya nggak ditentang. bisa, pokoknya Iya, tidak bisa. bener. Ada tuh biasa orang, pokoknya jam 12 jamnya yang nelpon jam 7 pokoknya saya matikan HP. Biar Iya. presiden yang nelpon itu kadang-kala Iya, ada, ada. kadang-kadang seperti itu. Itu Iya. kan beda-beda ya tiap Beda-beda orang, tiap orang, kapasitas punya dirinya. prinsip masing-masing. Misalnya saya tidak suka asap rokok, jadi minta tolong keluar kalau saya merokok, misal kayak gitu kan. Ada mentong itu orang kayak gitu, nggak bisa Iya. di Mungkin ini ada kan. masalah kesehatan gitu ya. Jadi kena asap rokok dikit merasa mengganggu kesehatannya. Jadi dia menetapkan batasan diri bahwa saya tidak bisa satu lingkungan dengan perokok. Sehingga ketika memang tiba-tiba bertemu dengan atau satu lingkungan dengan perokok, dia mengatakan dengan jelas bahwa Dengan dia punya hal ini dan dia ada tidak alasan, bisa. ada alasan jelas ya. Itu Kak, dia berarti menetapkan boundariesnya. Nah, ini saya kembali tadi ke keluarga karena mau tidak mau ini kita berada di lingkungan keluarga. Berarti anak remaja itu harus membuka ruang komunikasi gitu ya kepada ayah dan ibu, memberitahu bahwa Bu, mungkin saya tidak nyaman kalau kayak gini. Harusnya gitu kan? Maksudnya anak remaja itu nggak boleh takut ngomong ke orang tua, bangun komunikasi, dan orang tua juga harus terbuka mendengarkan pendapat. Ini kan persoalan komunikasi saja ini. Iya benar. Persoalan membatasi diri kan, ini persoalan komunikasi. Jadi kalau remajanya punya pendapat, sampaikan ke orang tua. Orang tua juga harus mendengar pendapat anaknya, karena biasanya ada clash itu kalau anak berpendapat, orang tua langsung membantah. Tidak, Langsung langsung membandingkan dengan masa-masa yang mereka telah lalui. Padahal kan kehidupan kita dengan kehidupan orang. akhirnya anak akan cenderung sudah tidak mau lagi berkomunikasi ke orang tua lah, sudah tidak mau lagi mendengar orang tua, dianggaplah kurang ajar. Padahal sebenarnya anak ada batasan dirinya loh, termasuk membandingkan anak lain dengan yang lainnya. Ini sering banget terjadi. Contoh ya, lihat tuh anaknya di sana, Anak tetangga. tuh, hebatnya, iya karena dia punya kapasitas diri sampainya ke sana. Nah saya ini kok dong, misalnya Iya. tuh sampai jadi sini. Nah kan berarti kita perlu belajar juga sih memahami orang punya batasan diri. Bener banget. Ya kan? Untuk mengetahui Iya, gitu loh. memahami orang kan. Orang tuh berbeda-beda, Nah kapasitas itu. dirinya beda-beda, Nah, dan itu mungkin maksud batasan dirinya saya. juga bisa beda-beda. Nah itu maksud saya, sehingga kita akan lebih menghargai orang ketika orang tersebut, oh iya ini prinsipnya dia loh, ya kita hargai. Oh ini prinsipnya anakku, oh kayak gini, oh iya kalau kayak gini anakku, oh mungkin prinsipnya juga kayak gini. Ya, tapi saya rasa mungkin harus selalu Komunikasi, karena memang pada kenyataannya membangun komunikasi antara orang tua dan anak itu sepertinya sulit ya, karena sudah banyak sekali kasus yang ditemui di lapangan. Tapi intinya ketika kita ingin mengusahakan hal itu, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Termasuk juga mungkin persoalan berpikir kritis. Ini menarik nih, Ja. Ini sebelum kita akhiri ya. Nah, ini menarik. Anak-anak remaja sekarang ini kan hidup di zaman era digitalisasi. Semuanya mudah diakses. Bahkan anak-anak sekarang, saya tidak bilang kayak gini ya, sudah aktivitas sosial itu mungkin beda dengan yang kayak saya dulu, sehingga ruang sosial itu cenderung kurang. Dampaknya adalah yang ditakutkan adalah anak-anak kurang berpikir kritis. Karena kenapa? Mereka misalnya sibuk dengan gadgetnya, interaksi satu arah, dia sibuk gadgetnya, tidak ada interaksi sosial. Yang ditakutkan adalah lahir generasi yang kurang kritis. Nah kalau anak-anak sudah lahir dengan kurang kritis, tidak berani mengeluarkan pendapat, nah disinilah dia tidak bisa mungkin mengembangkan yang namanya ini tadi, Boundaries. karena kenapa? Dia tidak punya dia tidak mampu menganalisa dirinya sendiri, dia tidak mampu menganalisa lingkungannya. Karena kenapa? Mereka hidup dalam satu lingkungan yang monoton karena tidak ada aktivitas sosial di sini. Jadi menarik apa yang disampaikan dia. Saya sih berpikir begini, untuk bagaimana kita bisa mewujudkan dalam diri kita ini setting boundaries. Yang pertama juga mungkin kita harus punya pemikiran kritis. Anak remaja harus diajari pemikiran kritis, harus berani mengeluarkan pendapat, harus berani bersuara terhadap terutama dirinya. Iya, berpikir kritis tentang bagaimana ketika kita melakukan hal tersebut, apakah diri kita akan berdampak atau apakah orang lain akan berdampak,
atau apakah sekiranya ini akan merugikan kita, merugikan orang lain gitu kan, kita bisa berpikir kritis tentang hal itu sehingga terjadi penundaan dalam melakukan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan. Merugikan. Berarti gini, berarti kalau misalnya kita mau filter sejak dini, berarti orang tua punya peranan penting ya untuk mengajarkan anak bahwa ada batasan diri loh. Pasti Maksudnya banget. kita tidak melulu menunggu kita remaja dulu untuk berpikir. Orang tua lah yang mungkin punya kemampuan itu bahwa nak kalau capek ya istirahat. Iya, Benar nggak? benar. Bergawat itu Sebaiknya ada memang batas seperti itu, Kak. orang tua. Iya, Iya, batasan itu sebaiknya memang dibiasakan. di- Karena ini diajarkan. sebenarnya tuh bukan sesuatu yang baru. Ini tuh Mm-mm. emang udah ada. Dan itu erat kaitannya dengan etika dan moral. Nah, jadi sahabat Kemenduk Bangga ya, dimanapun Anda berada, bahwa yang terpenting adalah peran keluarga, terutama keluarga dulu deh. Pondasi utamanya di keluarga. Benar. Peran orang tua dulu mengajar ke anak bahwa ada loh yang namanya batasan diri. Tidak melulu loh kita disetting dengan orang lain. Kita punya pendapat sendiri karena kita punya kapasitas diri. Benar, Kita bagaimana tidak- suatu anak terbentuk itu kan muaranya ada di keluarga. ada di keluarga dan orang tua punya Benar, peran yang besar. peran yang besar di keluarga. Setelah keluarga, baru kemudian di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan. Nah, hadirnya PIK remaja juga, itu Benar kan banget. ini jadi materi utama juga kan di PIK remaja Yes, jadi bisa membantu remaja-remaja untuk mengambil kendali penuh atas dirinya atas sendiri. dirinya sendiri. Nah, ini bisa disampaikan nih kepada sahabat Gina juga. Ini kalau misalnya ada yang ingin curhat nih, ini kemana nih Kakak Ija ini? Boleh banget. Jadi kami tuh genre ada PIKR lagi, Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di kalangan masyarakat dan ada di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Di tiap sekolah biasanya ada PIKR ya. Hampir di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat khususnya itu ada PIKR. Nah, di PIKR itu sudah ada yang namanya konselor sebaya nih, Oke. Kak. Jadi, ketika teman-teman sekiranya memiliki keluh kesah atau lagi struggle dengan hidupnya Benar, mungkin benar. atau lagi stres hanya karena IPA, fisika, itu kan Matematika. berdampak juga ya biasanya Iya, bagi iya, anak iya. sekolah atau remaja. Nah, boleh tuh Curhat. cari aja PIKR, Iya. terus konselor juga sih, berbagi cerita Berbagi aja cerita. ke konselor sebaya. Konselor sebaya ini adalah orang-orang terpilih yang Sudah dilatih. iya sudah dilatih dan pasti tidak akan membeberkan informasi-informasi Iya. yang bersifat pribadi yang teman-teman punya. Karena sifatnya rahasia. Iya, Ya, benar. apalagi kan sekarang banyak anak-anak remaja yang mungkin malu atau takut membicarakan permasalahannya ke orang tua, maka lahirlah PIK remaja ini sebagai sebaya untuk berkomunikasi kepada teman sebayanya yang positif. Kayak gitu. Tapi harapan kita sih sebenarnya keluarga tetap menjadi pondasi utama benar, untuk benar. bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang dan membangun komunikasi. Karena kalau sudah keluarga yang positif, memberikan edukasi yang baik, saya rasa anak akan tumbuh dan besar di lingkungan yang positif pula. Benar banget. Kayak begitu. Nah, sebenarnya ini menarik nih perbincangan kita. Banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi nanti kita di episode berikutnya di Karyawana berikutnya ya. Mudah-mudahan saya masih dipanggil jadi host ini. Dan kita bisa bersua kembali. Makasih banyak Kakak Ija atas waktunya pada hari ini, semoga puasanya lancar. Dan saya penasaran sebentar, saya mau singgah sebentar di ini ya. Saya mau cek Jangan bisnisnya lupa juga. ya. Boleh promosi, boleh. Boleh promosi? Instagramnya Rumah Pizza. Oke, pizza. Oke. Promosi ya. Promosi. Oke, baik sahabat Bangga Kencana dimanapun Anda berada. Demikian tadi ini diskusi dan bincang-bincang santai kami bersama dengan Kakak Ija sekaitan dengan setting boundaries atau bagaimana seorang remaja punya batasan diri, karena memang manusia itu dilahirkan berbeda-beda, punya batasan diri masing-masing tanpa kita memaksakan diri kita untuk mengikuti Orang lain. Nah, itu pesan kuncinya. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan hal-hal positif dari perbincangan kita Baik. pada pagi hari ini ya Kak, terus bisa menerapkan hal-hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Meskipun di studio ini ramai ya sebenarnya, cuman 1 baik, juta penonton. 1 juta penonton. Baik. Terima kasih Kakak Ija, terima kasih. Terima kepada kasih seluruh, kembali, Kak. pemirsa yang menyaksikan podcast Karyawana. Saya Ihsan Amandari pamit. Nanti kita bertemu di episode Karyawana selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.